Halo temanku, berjumpa dengan saya Nindita di Rubik terbaru milik Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan. Di channel YouTube Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai rubik baru yaitu Tebar Treasury Banua Review, yaitu rubik yang akan membahas mengenai perekonomian di Kalimantan Selatan dengan menghadirkan narasumber yang kredibel di bidangnya. Dan hari ini saya sudah kehadiran Bapak Widya Ari Prajoga selaku Kepala Bidang PPA 2 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan. Pak Ari, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak, dan sudah siap Pak untuk ngobrol-ngobrol sama Anin? Insya Allah sih. Baik, halo teman Q, hari ini kita akan membahas mengenai tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan. Pak Ari, menurut artikel yang Anin baca nih Pak, kalau tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan di tahun 2021 tuh memiliki tingkat kemiskinan terendah se-Indonesia. Dan menurut data BPS ini cukup menarik nih Pak. Di bulan Maret dan sampai bulan September itu penurunannya cukup signifikan, dan di bulan September menjadi tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Boleh dijelaskan Pak secara lebih detail atau komprehensif menurut Pak Ari bagaimana Pak? Monggo. Iya baik. Jadi bicara tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin, jadi di Kalimantan Selatan di bulan September ini memang cukup drastis dibandingkan di Maret 2021. Jadi kalau di Maret 2021 angka kemiskinan di Kalsel itu 4,83 atau secara jumlah ada sekitar 208.000 jiwa. Di September ini turun menjadi 197 jiwa atau sekitar 4,56%. Padahal ini sudah lama, sejak September 2020 sampai Maret masih cukup tinggi, tapi sekarang sudah sangat rendah. Wah, luar biasa ya Pak. Nah Pak Ari, tadi kita sudah berbicara tentang tingkat kemiskinan menurut data BPS nih Pak, tapi teman-teman Q mungkin ada yang belum tahu secara harfiahnya Pak, kemiskinan tuh sebenarnya artinya apa sih? Boleh dijelaskan Pak Ari? Iya. Jadi kemiskinan itu adalah suatu kondisi atau ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dasar. Itu dibagi dua. Jadi yang pertama adalah kebutuhan dasar atas makanan, yang kedua adalah non makanan. Ini contohnya seperti pendidikan, rumah tinggal, kesehatan, begitu. Baik, jadi teman Ki sudah jelas ya sebelum kita membahas lebih detail mengenai tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan. Nah Pak, tadi kita sudah bicara bahwa Kalsel itu mencetak sejarah tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Anin juga penasaran nih Pak, kita melihat skop yang lebih besar. Kira-kira tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Indonesia yang lain tuh bagaimana ya Pak? Iya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, memang kondisi saat ini kemiskinan di Kalsel paling rendah di Indonesia. Kita tahu bahwa secara nasional tingkat kemiskinan itu persentasenya 9,71%. Wow, cukup jauh ya Pak ya. Posisi terendah ini menggeser posisi Bali. Kalau saat yang lalu di Maret itu yang paling rendah adalah Bali, kemudian disusul oleh DKI dan Babel, sekarang sebaliknya. Nah ini ada sedikit guyonan Mbak. Bagaimana tuh Pak? Bukti bahwa di Kalsel itu kemiskinan tidak rendah. Contohnya kita lihat pengemis saja Mbak ya, orang yang minta-minta itu dia juga menggunakan ada properti, ada modal berupa Kostum seperti itu ya Pak. Seperti Teletubbies, Mickey Mouse dan sebagainya. Pengamen pun demikian, di sini menggunakan wireless karaoke system yang cukup betul. guyonan kita nih. Iya, jadi apapun pekerjaannya mereka tuh benar-benar menekuninya ya Betul. Pak, all out gitu istilahnya. Nah Pak Ari, tadi kan tingkat kemiskinan Kalsel itu paling rendah di Indonesia Pak. Kira-kira faktor-faktor apa saja sih Pak yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan? Monggo Bapak. Iya, baik. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Yang pertama adalah pertumbuhan rata-rata upah buruh per hari. Ini juga. Kemudian harga eceran tertinggi,
kemudian NTP, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan inflasi. Nah kebetulan di Kalimantan Selatan juga ada berkah yang luar biasa di beberapa bulan ini, kenaikan CPO yang sangat drastis, kemudian juga batubara, sehingga secara sesuai dengan teori trickle down effect ya, mereka juga akan mempengaruhi kepada masyarakat sekitar. Berarti tadi yang sangat mempengaruhi itu dari CPO atau kelapa sawitnya ya Pak, Ya, dan batu baranya. Pak Anin penasaran nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tingkat kemiskinan di Kalsel tuh bisa benar-benar ditekan? Monggo Bapak. Baik, jadi memang pemerintah juga sudah berupaya keras sehingga untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Itu beberapa hal yang telah dicapai, contohnya dalam rangka pemberi bantuan sosial, kemudian mendorong usaha kecil UMKM, kemudian adanya kredit program KUR, UMI, kemudian ada lagi juga bantuan langsung ya, tadi sudah disebut. Ini juga secara langsung akan menurunkan tingkat kemiskinan. Baik, tadi banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya di Kalimantan Selatan sehingga tingkat kemiskinannya dapat ditekan. Begitu Sobatku. Pak Ari, dengan tingkat kemiskinan yang terendah se-Indonesia, tentunya ini adalah momentum yang sangat baik ya Pak, momentum bersejarah. Dan juga saya sendiri sih Pak, saya berharap kita tidak cepat berpuas diri ya Pak, tentunya kedepannya harus jauh lebih baik. Dan kira-kira apa sih Pak langkah-langkah yang harus dilakukan khususnya kepada pemerintah daerah di Kalimantan Selatan untuk memanfaatkan momentum ini? Monggo Bapak. Baik, jadi diharapkan pemerintah daerah itu bisa lebih efektif, lebih fokus dalam menggunakan instrumen APBD untuk yang meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Contohnya bisa untuk mencegah stunting, untuk usia sekolah harapan lama sekolah, kemudian harapan hidup. Kemudian juga yang penting lagi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor unggulan. Karena kebetulan di Kalimantan Selatan adalah satu provinsi yang kaya, sehingga sektor-sektor yang bisa ditingkatkan di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Saya kira itu Mbak salah satunya. Saya setuju banget nih Pak. Baik Pak Ari, tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih Pak. Kira-kira summary atau ringkasan dari Bapak dan sekaligus closing statement momentum tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan ini terendah di Indonesia, kira-kira apa nih Pak? Monggo Pak Ari barangkali mau menyampaikan sesuatu. Baik. Jadi di samping tadi ya sudah kita sampaikan tadi, ada satu hal yang ingin saya ungkapkan juga. Jadi sinergi. Nah, ini yang penting, ini sinergi semua pihak ini, terutama antara Pemda dengan swasta, kemudian juga yang penting lagi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program-program yang telah digariskan oleh Pak Presiden. Misalkan di dalam penyaluran bantuan sosial, desa, dak fisik, kemudian kredit program. Sepanjang sinergi itu berjalan dengan baik, maka insya Allah secara langsung akan bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan. Baik, luar biasa ya Pak. Kita secara bersama-sama bekerja sama untuk memperbaiki perekonomian di Kalimantan Selatan tentunya ya Pak. Baik Pak Ari, terima kasih sudah hadir di episode 1 Tebar. Sama-sama Mbak Ani. Dan temanku, jangan lupa saksikan episode-episode yang lainnya. Semoga hari ini temanku setelah menyaksikan episode perdana Tebar bisa mendapatkan manfaat, insight lebih. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Anindita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.